Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia dan nikmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Terakhir kita bahas tentang bab nafaqah terakhir nih. Ya. Jadi di antara perkara-perkara yang terkait dengan pernikahan ada namanya al-jihaz. Jihaz itu persiapan-persiapan. Kemudian ada tentang nafaqah atau nafkah. Selain itu tentu saja ada persoalan-persoalan lain. Ada tentang al-huququ ghairul madiyah, hak-hak yang sifatnya tidak material, bukan materi. Terutama misalnya adalah hak untuk diperlakukan dengan baik, hak untuk dimuliakan, ya. Rasulullah SAW bersabda, ma akramahunna illa karimun wa ma ahanahunna illa laimun. Kata Rasulullah, tidak ada orang yang memuliakan istrinya kecuali orang itu memang mulia. Tidak ada yang merendahkannya kecuali memang orang itu juga rendah. Jadi Islam
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh kepada kita semua untuk memenuhi hak istri itu, baik hak berupa materi dimulai dari mahar, kemudian al-jihaz, ya, kelengkapan persiapan lain, dan juga nafkah. Itu ada hak yang tidak material, ya, yaitu perlakuan yang baik. Sehingga sampai Rasulullah SAW menegaskan, nek wonten wong sing memuliakan istrinya berarti dia orang yang mulia. Demikian pula sebaliknya, yang merendahkan, menghina istrinya, ya berarti dia sama rendahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim. Sempurna-sempurnanya iman seorang mukmin itu adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik orang di antara kalian adalah siapa yang menjadi pribadi terbaik untuk istrinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini bagian dari hak seorang istri dari suami. Karena tentu saja pada masa-masa tertentu, periode-periode tertentu, kelompok masyarakat tertentu, kaum perempuan itu ditempatkan pada posisi yang rendah. Kita ingat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an sebelum masuk Islam dikenal sebagai orang yang merendahkan martabat kaum perempuan. Jadi populer kisah Umar bin Khattab membunuh anak perempuannya sendiri, membunuh anaknya sendiri karena perempuan, gitu ya. Meskipun demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberi pesan yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Menghormati, menempatkan secara terhormat kaum perempuan, istri, itu adalah tugasnya seorang suami dan haknya seorang istri. Tapi di sisi lain, suami tetap memiliki kewajiban untuk mengingatkan, untuk memberikan nasihat manakala istrinya melakukan kekeliruan. Dan itu tidak mudah. Kata Rasulullah SAW, istausu bin nisa'i khaira. Berilah wasiat, berilah nasihat kepada istri-istrimu itu dengan nasihat tentang kebaikan.
Fa innal mar'ata khuliqat min dhala'in a'waj. Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'waja ma fid dhala'i a'lahu, dan tulang rusuk yang paling bengkok niku sing paling ndukur. Nah, sing paling ndukur. Kula nggih mboten tau ndelok langsung. Rasulullah SAW mengatakan demikian. Fa in zahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau yang bengkok itu kamu luruskan, kasartahu, pasti kamu akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa. Tapi kalau dibiarkan yo bengkong terus, fastausu bin nisa, maka berilah nasihat wasiat kepada istri-istri kalian. Maka wa fi hadza isyaratun ila anna fi khuluqil mar'ati aywajan tabi'iyan wa anna muhawalata islahihi ghairu mumkinah wa annahu qad dhala'il mu'wij al mutaqawwis alladzi la yaqbalu at-taqwim. Wa ma'a dzalika fala budda min musahabatiha ala ma hiya alaihi wa muamalatuha ka ahsani ma takunul muamalah wa dzalika la yamna'u min ta'tibiha. Di dalam pesan Nabi tersebut ada isyarat bahwa kecenderungan kaum perempuan itu adalah ada kecenderungan setengah bengkok, gitu ya. Makanya tidak aneh ya, Nabi Adam sekalipun ya itu yang membisiki awal supaya mengikuti, yang menguatkan untuk mengikuti bisikan iblis itu adalah Hawa. Jadi Nabi Adam ini kan aslinya guys kapatik tertarik. Wong lanang niku kan mboten patik tertarik macam-macam biasanya. Ya, tapi kemudian karena dikuatkan oleh istrinya Hawa, maka kemudian katut. Ya. Oleh karena itu bengkong niku nek dikencengno niku mboten mungkin. Ya. Yang paling mungkin adalah dikancani terus sambil terus diingatkan dengan peringatan yang baik. Ya. Dan terus diberikan bimbingan supaya bisa menerima kebenaran dalam bentuk apapun. Jadi ada dua hal, menghormati kewajiban tapi mengingatkan juga kewajiban. Nah, dua hal itu tidak mudah karena wataknya, tabiatnya itu biasanya memang kurang rasional. Nek wong lanang niku rasional. Ya, saking rasionali gak ono perasaane. Nek wong wedok niku perasaan tok gitu ya. Tapi nek ditutno iku gak ono marine, kan gitu ya. Maka disitulah kemudian di antara kewajiban itu memuliakan tapi sekaligus juga memberikan bimbingan dan nasihat yang baik. Hak berikutnya nomor kali siyanatuha, menjaga. Wa yajibu 'ala zawji ayyasuna zawjatahu wa yahfazuha min kulli ma yakhdashu syarfuha wa yaslimu 'arduha wa yamtahinu karamatuha wa yuridu sam'atuha li qalatis su'i wa hadha minal ghirati allati yuhibbu Allahu. Rawal Bukhari an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yugharu wa innal mu'mina yugharu wa ghiratullahi ayyati al-'abdu ma harrama alaih. Jadi di antara
hak yang juga harus dipenuhi oleh suami, hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami adalah hak untuk, atau kalau bagi suami, kewajiban untuk menjaga, ya. Kewajiban untuk menjaga ini kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diungkapkan dengan ungkapan yang isinya itu adalah semangat, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu cemburu. Napa cemburu? Basa Jawane angel. Wa innal mu'min yughar. Dan orang iman, orang beriman itu juga sama, cemburu. Wa ghiratillahi ayyatiyal abdu ma harrama alaihi. Dan Allah niku cemburu, gak seneng kalau orang itu mendatangi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan cemburu niku biasa. Cemburu yang benar yang dicontohkan di dalam hadis ini adalah cemburu terhadap perkara yang dilarang. Maka dalam hubungan suami istri, cemburu niku sah, boleh. Orang beriman cemburu, wong Allah cemburu. Tapi sing dicemburui adalah perkara kalau didatangi oleh seseorang itu adalah haram. Ya. Nek Gusti Allah kepada manusia, kepada orang beriman gak seneng nek sing diparani ku sing haram, sing diparani mestine Gusti Allah. Kok sing diparani sing haram? Maka itu disebut Allah cemburu. Ya. Maka dalam suami istri juga sama. Nek enten cemburu niku bener. Tapi cemburu itu adalah pada perkara kalau itu didatangi itu haram. Ngoten nggih? Ini hubungannya dengan apa yang menjadi kewajiban suami dan juga haknya istri untuk saling bisa menjaga kehormatan istrinya, menjaga perkara-perkara yang tidak disukai. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu diantara hak-hak yang bersifat non material, tidak material. Kita geser ke pembahasan selanjutnya. Ada pembahasan selanjutnya itu namanya al-ila. Ila. Ila ini niki nek teng pondok niki mesti dipelajari begini. Tapi kalau dalam kajian-kajian seperti ini mboten mesti semerap wong niku. Ini namanya ila. Ila itu didasarkan pada ayat Allah Subhanahu wa taala
di surat Al-Baqarah 226 kali 227 ya. Jadi dalilnya dulu. Ini persoalan-persoalan yang boleh jadi terjadi di antara suami dan istri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in 'azamu at-talaqa fa innallaha sami'un 'alim. Al-Baqarah 226 227. Napa terjemahannya? Bagi orang yang mengira istrinya harus menunggu 4 bulan, kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguh Allah Maha Penyayang. Baik. Bagi orang yang mengilak istri-istri mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Tarabbusu arba'ati ashhur, maka orang yang mengilak, suami yang mengilak istrinya itu punya kewajiban menahan diri selama 4 bulan. Fa in fa'u, kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat berikutnya itu wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Tapi kalau suami yang mengilak itu punya azam, punya keinginan kuat untuk mentolak, dengan ilak itu berarti ada kemungkinan dua. Mengilak itu dengan kemauan kuat menalak atau mencerai istrinya, atau mengilak saja tanpa kepikiran tanpa keinginan kuat untuk menceraikan. Maka yang ayat 226 itu untuk yang tanpa punya motif, punya keinginan kuat untuk mentalak. Tapi kalau dia punya keinginan mentalak, fa innallaha sami'un alim, maka sungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, mesti kok ya bisa justru ya dikabulkan oleh Allah keinginan itu. Nah, sekarang ilak niku napa? Nah, itu masalahnya. Al-ila'u fil lughah, ilak secara bahasa itu artinya al-imtina'u bil yamin, menahan diri dengan sumpah. Jadi sumpah gak gelem, niku ilak secara bahasa. Wa fi syar'i, secara fikih hukum syariat, ila itu adalah al-imtina'u bil yamini min wat'iz zaujah, yaitu bersumpah tidak menggauli istri. Wa yastawi fi dzalikal yamini billahi awis saumi awis sadaqati awil haji awit tolak, gitu ya.
Wa qad kana ar-rajulu fil jahiliyah yahlifu ala alla yamassa imra'atahu sanah was sanatain wal akthar min dzalika bi qasdil idrari biha fayatrakuha mu'allaqah la hiya zaujah wa la hiya mutallaqah. Nah, niki masalahnya. Pada masa jahiliyah orang itu karena posisi perempuan itu rendah sekali dulu, biasa bersumpah berjanji tidak menyentuh istrinya setahun, 2 tahun, atau bahkan mungkin lebih, tapi maksudnya adalah untuk memberi tekanan, pressure, encene niat nggudo, niat ngelei, ya, sehingga istri itu dibiarkan mu'allaqah, gantung posisinya. Kita tahu dulu kebiasaannya pada masa Arab jahiliyah, orang itu tidak hanya punya 1 istri, bisa lebih, bisa 2, bisa 3, bisa 4, atau bahkan sebelum dibatasi dalam syariat Islam, enten sing 8, enten sing 10, gitu ya. Sehingga kalau menggantung 1 niku encene niate nggudo, gitu ya. Itulah ila. Nek sakniki mboten wani wong situ. Gak kira wani ngoten niku. Ngoten lho. Duwene mek situ. Ya. Golek liyane gurung karuan gelem. Ya, kenapa kok gurung karuan gelem? Karena yang lain itu posisinya sekarang sudah diangkat sejak masa Islam. Posisi kaum perempuan itu diangkat, dihormati, sehingga tidak sembarangan. Kalau dulu ya sembarangan. Karena sembarangan, orang mengilak, menggantung itu biasa, digantung. Nek wis ngono niku gak iso, rabi maneh gak iso. Begitu. Nah, maka maksudnya istri yang posisinya digantung tidak diceraikan, tapi juga tidak digauli, tidak disopo, tidak di, itu biasa. Ngoten lho. Lah sakniki wong wedok niku nyambut gawe sampean gantung ngono 3 wulan ya buyar. Ngoten. Wong nyambut gawe. Nek wong biyen mboten. Gitu. Pemane curhat nang medsos yo tambah ro kabeh tambahan. Nah iku salah tapi ini. Ya, ono curhat nang medsos. Jadi itu awalnya ila. Apakah seperti ini ada? Mungkin saja ada, meskipun sekarang kondisinya sudah relatif, ya kedudukan kaum perempuan itu terangkat, tapi mungkin 1-2 niku nggih enten mawon kasusnya semacam itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi aturan. Ya, paling suwe 4 wulan. Ya, kadung sumpah 4 wulan tenono, gitu ya. Kalau kembali maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa hukumnya ila itu? Idza halafa alla yaqruba zaujatahu fa in massa fil arba'atil ashhur intahal ila walazimathu kafaratul yamin. Wa idza madatil muddah wa lam yujami'ha fayara jumhurul ulama anna lizaujati an tutalibahu imma bil wad'i wa imma bit talaq. Fa in imtana anhuma fayara Malik anna lil hakimi ay yutalliqa alaihi daf'an lid darari aniz zaujah. Wa yara Ahmad wa Syafi'i wa ahlu zahiru anna al qadhiya la yutalliq wa inna ma yadhiqu ala zauji wa yahbisuhu hatta yutliqaha bi nafsihi. Ila itu hukumnya
apabila ada seorang istri bersumpah tidak menggauli, apabila ada seorang suami bersumpah tidak menggauli istrinya, kalau sudah 4 bulan itu ilaknya selesai, ya, dan dia wajib membayar kafaroh. Ya tetap enten konsekuensi ini, sumpah niku enten konsekuensi ini, ya. Kafarohnya apa? Kafaratul yamin, kafaroh sumpah. Kafaroh sumpah niku poso 3 dina, ya. Nek mboten nggih memerdekakan budak, nek mboten nggih memberi makan orang miskin, ya. Tapi nek ponjol kalau sudah lebih dari 4 bulan dan tetap istrinya tidak digauli, kebanyakan ulama berpendapat istri boleh menuntut 2 hal. Salah satu dari 2 hal, siji menuntut digauli karena itu bagian dari haknya, atau yang kedua untuk diceraikan. Fa inim tana'an huma, nek ngoten nggih gak gelem nglakoni, fayara Malik, kalau permintaan itu tidak ada yang dipenuhi, maka Imam Malik berpendapat hakim bisa memutuskan cerai bagi suami istri tersebut untuk menghindari bahaya yang lebih besar bagi si istri. Sementara yang lain, Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad, ya, berpendapat hakim tidak bisa memutuskan cerai begitu saja karena cerai itu ada di pihak laki-laki. Tapi hakim boleh memberi hukuman kepada suami dengan menahan, dikurung, di penjara, ya. Jadi boleh. Kalau dulu ini namanya hukum yang tidak ada di dalam apa nggih? Al-Quran maupun hadis, tapi oleh para ulama dibuatkan. Itu namanya hukum takzir. Jadi di penjara mawon. Jadi sejak masa Imam Syafi'i pun ngeten niki solusi. Karena tidak semua aturan-aturan yang rinci itu ada di dalam Al-Quran. Itu berkembang ngoten niku ya. Ilah, ya. Petang wulan nyaur niki mboten petang wulan, terus lah iki ya apa iki terus iki. Nah, begitu. Sebagian berpendapat ya wis diputuskan cerai, sebagian berpendapat ora iso, cerai itu haknya suami, kan gitu ya. Wis dihukum ae, itu namanya hukum taksir, ditahan. Tahan ae, penjara ae. Nah, begitu kalau dulu itu ya. Itu ilah. Dan kalau sudah terjadi ilah dan kemudian berujung pada tolak, pada cerai, sebagian ulama berpendapat talak karena ilah sing ga ono marine itu boleh langsung disebut tolak bain. Wa talaqul ladzi yaqau bil ila'i talaqun ba'inun li'annahu law kana raj'iyan la amkana lizauji ayyujbiruha 'ala raj'ah li'anna haqqun lahu wa bidzalika la tatahaqqaqu maslahatu zaujah wa la yazulu anha ad-darar. Ya. Jadi talak karena ilah itu talaknya bain. Kalau karena tolak raj'i bolak-balik mana engko digudo mana dengan cara yang sama, ya, karena rujuk itu kembali, rujuk itu haknya suami, tolak haknya suami, maka nek itu digunakan terus menerus maka itu tidak akan bisa menghilangkan kerugian yang akan ditimpa istri. Itu, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu terkait dengan
beberapa persoalan dalam pernikahan gitu ya. Ada haknya istri. Mungkin nanti di kesempatan yang akan datang kita akan bicara tentang haknya suami, enten haknya istri, enten haknya suami. Dan juga ada nanti, ini yang beberapa kali mau saya bacakan tapi belum ini ya, itu hadis Ummu Zara, hadisnya Ummu Zara. Jadi nanti dalam ini ya, dalam kitab Fiqhus Sunnah itu rupanya ditampilkan satu hadis yang isinya itu kurang lebih sama dengan ini ya kondisi sekarang. Jadi zaman biyen niku nggih enten persekutuan istri-istri niku enten. Jadi hadisnya Ummu Zara itu enten wong 11 rundingan sepakatan. Nah gitu ya. Kaum istri, wah rundingan. Nek cara sakniki mungkin setengah ngerumpi lah. Gitu ya. Nanti ada itu bahasanya. Tapi sepakate itu sebenarnya adalah sepakat untuk masing-masing menyimpan rahasia suaminya sendiri-sendiri. Tapi mari kuno cerita, itu masalahnya. Itu masalahnya ngoten. Nah, itu. Jadi diceritakno. Gitu. Tapi ini nanti ya, kita bahas dulu haknya suami dari istri di waktu yang akan datang. Kalau tadi haknya istri itu dimulai dari 1 mahar, 2 kebutuhan kelengkapan sebelum nikah. Tidak wajib, bukan rukun. Tapi sejak masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam niku nggih pun wonten. Jadi jihaz ya, kebutuhan kelengkapan untuk istri itu dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu akan menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib niku oleh Nabi Fatimah niku digaekno nggih nggone turu nek sakniki nek biyen jenenge kemah, jadi napa jenenge tenda teko kulit terus diparingi bantal isine nggih ngoten, isine nggih nek cara saiki nggih isi kapuk lah, nek cara biyen niku isi ranting-ranting, isi ijuk gitu ya. Tapi digaekno bantal. Nek zaman Nabi bantale niku teko kulit, isine isi ranting-ranting pohon. Ya. Nek sakniki mboten lah. Ya nek sakniki istilahnya kelengkapan itu ya napa jenenge? Perabot rumah tangga. Gitu ya. Itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau siapkan untuk anaknya. Nah, gitu ya. Jadi pun enten ngoten niku. Jadi kalau sekarang itu juga ada ya pemenuhan perabot sesuai dengan kemampuan masing-masing, maka itu ya, bagian dari sunnah Nabi SAW meskipun bukan rukun, bukan syarat, gitu ya. Terus yang ketiga tadi itu nafkah, dan yang keempat adalah hak ghairul madiyah, hak yang non materi. Kalau 3 tadi itu hak yang berupa materi, gitu ya. Kalau yang keempat hak non materi, terutama ada 2 tadi itu adalah dimuliakan, dihormati, dan yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan perlindungan atau penjagaan, gitu ya. Itu kurang lebih pembahasan kita pada pekan hari ini, ditambah satu pembahasan tadi itu tentang ilak tadi itu ya, diselingi dengan ilak. Di pekan akan datang kita bahas tentang haknya suami dari istri, dan mungkin nanti juga ada pembahasan tentang hadisnya Ummu Zara. Sementara ngoten karena setelah isya rupane wau dilingno teng mantren niki pokoknya nek
Ahad genap, Ahad pertama bulannya genap niku teng mantren niki bulan Ahad pertama bulan ganjil ngapunten, bulan ganjil niku teng mantren. Jadi Januari, Maret, April niku Ahad pertama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.